Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu, mari kita salawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma sholli sayyidina alaihi. Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Dengan Ibu siapa dari mana? Dengan Ibu Nina dari Bandung. Baik, silakan bisa bertanya langsung kepada Buya. Begini Bu ya, saya punya keponakan di kampung. 2 hari itu udah sejak kecil yaitu yatim. Nah 2 hari yang lalu ibunya meninggal. Nah udah gitu saya kaget Bu ya, soalnya di kebiasaan di kampung itu yang memandikan mayat, yang menguburkan mayat, yang menyolatkan mayat, yang mengantar mayat ke kubur itu dibayar. Siapa? Nah, begini Bu ya, saya punya keponakan, sudah yatim sejak kecil. Nah, 2 hari yang lalu ibunya meninggal. Nah, setelah itu saya pergi ke sana ke kampung. Nah, di saya melihat yang memandikan mayat, yang menguburkan mayat, yang menggali kubur, yang menyolatkan mayat itu semuanya dibayar. Yang mengantar juga dibayar, harus dibayar. Itu sudah ada yang mengkoordinir dan itu udah ada catatannya semua. Yang mengubur, yang memandikan, yang menggali kubur, yang menyolatkan itu semuanya dibayar, udah ada catatannya. Sampai amplop itu menghabiskan 1 pak lebih. Nah, pada saat itu uang amplop yang dari yang tamu-tamu yang masih uang lupa itu langsung dibuka. Nah, udah dibuka, ternyata uangnya itu kurang untuk memenuhi membayar orang-orang yang mengantar, yang menyolatkan, yang mengantar itu. Itu kebiasaan itu. Dan pada saat tahlilan katanya ustadznya juga minta rokoknya sesuai dengan kesukaan ustadz itu. Jadi bisa sampai 5 macam rokok. Itu gimana Bu ya, menghilangkan kebiasaan seperti itu Bu ya. Karena saya merasa miris, kasihan gitu. Udah yatim terus dibebanan seperti itu. Baik. Sampai ada orang yang datang, itu langsung amplop dibagikan ke yang tadi. Sampai ada orang datang menyusul, ini kurang karena waktu dia belum kebagian. Karena tadi dia ikut menyiramkan ke mayat, katanya gitu. Saya miris ya, saya tidak tega melihat ponakan saya. Masa itu sampai pucat keponakan saya udah mau berduka terus dibebani hal-hal seperti itu. Baik. Terima kasih Bu ya. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semestinya, seharusnya dalam merawat jenazah ini tidak ada pembayaran karena itu fardu kifayah. Kalau seandainya tidak ada yang dibayar, tidak ada menguburkan, dosa semuanya. Mayatnya gimana? Di surga nggak ada masalah. Itu kewajiban bagi kita yang hidup. Dan hendaknya tradisi itu dihilangkan memang. Supaya kalau pengen sedekah nanti babnya beda. Misalnya, ada orang kaya di saat semua yang takziah dikasih duit. Itu orang kaya, dia punya duit. Dan tidak dilarang yang demikian itu, suka-suka mau sedekah kok. Cuman repot menjadi tradisi, kita melihat juga, bahkan kita pernah di sebuah kampung, lihat kita orang tua, orangnya adalah orang fakir. Rupanya lagi kita sholat jenazah itu, rupanya ada orang memasukkan ke saku keliling. Sudah sholatnya usul, nggak ada apa ini. Dikasih duit, hanya karena ustadz dikasih 3 amplopnya, isinya mungkin berapa puluh ribu dan sebagainya. Kalau supaya kita adil, kalau orang sedekah nggak salah. Tapi menjadi masalah kalau menjadi tradisi, lalu menjadi memberatkan. Kemudian apalagi itu anak yatim, piatu. Bapaknya nggak ada, kemudian nggak ada. Mestinya sedekah dari orang untuk dia, bukan dibagi-bagi. Hendaknya tradisi yang semacam itu ditiadakan saja. Makanya mohon maaf saya berbeda dengan yang lain bukan karena apa. Kami menghilangkan tradisi. Karena Ustaz saya jangan dikasih.
Saya tidak mau, tidak karena mengganggu sholat. Di luar sholat kita tahan, tidak usah. Lebih baik diberikan kepada, digunakan untuk ahli waris. Kecuali memang ahli warisnya orang kaya raya, saking senangnya. Cuman kadang hal begini ditiru oleh orang yang tidak mampu. Sehingga memaksakan sendiri, padahal pembayaran rumah sakitnya belum beres. Di sini ada kebiasaan harus. Sampai tadi, gara-gara kurang ditanya, minta lagi. Waduh kacau ini, ustadznya juga berantakan ini. Maksudnya kalau ada orang ngasih sukarela dan duitnya ada, sah. Jangan mengatakan duit juga, tidak. Cuma kalau memberatkan jadi nggak benar, nggak baik. Kemudian juga kita ini melakukan itu semuanya ingin dapatkan giroton. 2 gunung pahala yang dijanjikan Nabi. Kalau pakai bayaran gunungnya nggak ada. Karena itu fardu kifayah. Kita memandikan, kita menghadiri sholat jenazah kemudian mengiring sampai ke pekuburannya dapat 2 gunung pahala. Loh, kalau pakai bayaran baik itu nggak ada nanti. Karena apa? Ya bukan untuk, karena Allah sudah begitu, hanya karena mendapatkan uang itu. Maksud kami, hendaknya tradisi seperti itu yang nanti kesannya menjadi memberatkan itu ditiadakan. Kalau ternyata orang kaya ingin membagi juga sah, cuman demi agar tidak ditiru oleh yang lainnya, mungkin membaginya di kesempatan yang berbeda. Atau didata saja alamat yang datang, nanti didatangkan ke rumahnya rezeki itu. Tapi kalau dibagi di tempat itu, dan kita menyaksikan di beberapa tempat, tradisi semacam itu, diamplopi semuanya. Jadi lagi sholat kadang, lagi sholat itu tidak ikut sholat dia, bagi duit dia. Yang khawatir menjadi tradisi yang tidak baik. Termasuk tradisi selamatan dan sebagainya. Dan ingat, jika kita, ini pas pada ini ilmu fikihnya, kalau kita ingin mengadakan selamatan untuk orang meninggal dunia, atau kita ingin memberikan sedekah, itu ingat, yang biasa ngadain selamatan itu tidak diperkenankan dari harta warisan. Harta yang ditinggal nggak boleh, bukan dari harta warisan. Tapi harta dari pribadi saya sebagai seorang anak bersedekah untuk ibu saya. Sebab harta warisan milik orang banyak, milik keluarga ahli waris harus dibagi. Kecuali ahli waris semuanya menyetujui bahasanya boleh dipotong daripada harta ini untuk dibagikan. Itu pun yang bisa mengizinkan hanya ahli waris yang sudah balik. Kalau masih anak yatim nggak bisa mengizinkan. Kalau itu duitnya anak yatim dibagi-bagi, haram, harus mengganti semuanya. Tadi itu katanya anak yatim. Kalau dia anak kecil belum bisa mengizinkan, haram, nggak boleh. Hartanya dia, duitnya dia dibagi-bagi, yang bagi haram. Ini ilmunya. Semoga Allah menjaga kita semuanya, mengampuni semuanya. Allah alam bisawab.